Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hari ini aku mau bikin bolu kukus coklat. Bahan-bahannya sederhana, bikinnya gampang banget dan cepat. Hasilnya empuk, lembut, dan moist. Langsung aja. Pertama-tama siapkan dulu bahan-bahannya. Kemudian panaskan dandang kukusan. Lanjut campur semua bahan kering, terigu, coklat bubuk, baking powder, dan garam. Aduk rata dan sisihkan. Mixer telur dan gula pasir di kecepatan tinggi hingga kuning pucat dan mengembang sekitar 5-7 menit. Lanjut, masukkan bahan kering di adonan telur bergantian dengan susu atau santan di kecepatan rendah saja hanya sampai semuanya menyatu. Jadi, tambahkannya giliran ya. Yang bahan kering, kemudian bahan cair, bahan kering, bahan cair. Yang terakhir bisa ditambahkan juga minyaknya. Mixer sebentar aja di kecepatan rendah. Nah, ini aku lanjutkan dengan spatula supaya aman karena adonannya lumayan berat ya. Pastikan minyaknya tercampur dengan baik di adonan. Aku pakai wadah seperti ini yang dialasin dengan kertas roti. Tuang adonan hingga hampir penuh, kira-kira 3/4 dari cetakannya. Kukus hingga matang sekitar 20 menit. Sesudah itu, matang siap untuk disajikan. Udah jadi, ini jadinya dengan resep yang tadi itu. Ini agak besar-besar dia ya, apalagi yang ini nih, jumbo. Harusnya isinya tuh 3/4 aja, aku sampai penuh banget tapi hasilnya cantik. Ini benar-benar lembut dan moist juga, aku liatin aja hasilnya. Hasilnya cantik banget, empuk dan lembut, tidak terlalu manis, tidak amis telur, gampang dilepas juga dari kertasnya. Ini tuh bikinnya gampang dan cepat, hasilnya juga enak. Kalau mau bikin jajanan yang praktis dan cepat, ini bisa jadi pilihan. Enak banget. Enak banget, pas lembut, dia moist. Yang aku udah bikin ini yang ketiga kali dan aku seneng banget sama hasilnya. Nah, aku bikin bolu kukus ini nggak pakai tambahan pengembang lain. Jadi dari baking powdernya. Nah, kalau kita pakai baking powder atau pakai ragi kayak gitu, di belakangnya itu kalau kita beli paket di sachetnya gitu atau pakai box, di belakangnya itu ada keterangannya ya, cara pemakaian. Jadi untuk 1 kilo tepung, baking powdernya pakainya seberapa. Nah, itu nggak perlu berlebihan. Ini aku sesuaikan ya dengan yang ada di package-nya dan aku tidak tambahin ekstra pengembang atau ekstra pelembut. Karena kan kita sendiri yang mau, ini kan mau dinikmati di rumah ya kan, buat jajan kita-kita aja. Dan juga gula sama telurnya itu di mixernya itu sampai dia benar-benar kuning pucat mengembang. Itu kuncinya. Hasilnya enak banget. Yang pertama kali aku bikin, dia tuh enak banget, nyoklat banget rasanya, kayak brownies kayak gitu. Tapi dia nggak mau mekar cantik. Aku rubah lagi, yang kedua kali dia udah enak, cuman dia kayak seret gitu loh. Jadi terlalu kering gitu. Jadi dilepas dari kulitnya pun agak susah. Nah, yang ini dilepas dari bungkusnya juga gampang. Rasanya tuh nyoklat, moist, dan empuk. Untuk gulanya bisa disesuaikan. Itu enaknya kalau kita bikin jajanan sendiri, pengembangnya bisa tidak berlebihan dan gulanya juga kita bisa sesuaikan. Ini dia tidak terlalu manis ya, aku biasa kalau bikin jajanan itu pasti gula tidak terlalu manis, tapi kalau suka manis bisa ditambahin sampai 200 sampai 220, silahkan. Aku ini pas banget, nyoklat, lembut, moist, harus dicoba. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Oh iya, ada cetakan juga yang lebih kecil-kecil ya. Jadi kalau lebih kecil-kecil tentu saja dia akan jadinya lebih banyak. Ini kita jumbo. Makasih. Teman-teman, sambil nunggu bolu kukusnya matang, aku punya kebiasaan yang kurang baik. Jadi kebiasaan ya namanya. Ya, kebiasaan sih ya. Itu dari dulu banget, dari aku
masih umur belasan. Jadi kalau mau pergi gitu, yang paling sederhana lah ke gereja lah ya, itu setiap minggu. Pagi itu aku tuh pagi-pagi itu selalu kayak waktu itu jadi nggak efisien. Karena apa? Karena aku terlalu lama memilih baju. Itu hampir setiap minggu, dan mamaku itu selalu ulang dan ulang. Dina, kalau mau ke gereja kita itu sebaiknya datang lebih awal, bukan pas atau terlambat. Kalau kamu kayak gini terus itu nggak bagus. Kamu sebaiknya siapin baju itu malam, mau tidur itu siapin dulu bajunya. Mau bongkar lemari, mau cari apa silahkan, tapi pagi-pagi itu udah tinggal mandi, ganti baju, kita berangkat. Mamaku sering ulang-ulang kayak gitu, tapi sampai aku nikah pun itu masih beberapa kali itu kayak gitu. Pagi-pagi baru sibuk, oh pakai ini, oh ganti lagi, oh ini kayaknya terlalu ini nggak cocok, oh ini kayaknya yang sepatu yang cocok sama ini tuh bawahnya belum disol waktu itu lepas, oh nggak cocok, ganti lagi, ganti cari baju yang lain lagi, kayak gitu. Akibatnya kita datang ke gereja itu sangat mepet, tidak ada persiapan hati. Dan seperti kayak gitu, bukan hanya ke gereja saja, kemanapun ya, acara-acara manapun, paling lama itu pilih baju. Aku terima masukan dari mamaku perlahan-lahan ya, kadang-kadang aku mulai melakukan kayak gitu, malamnya aku udah siapin dulu, jadi besok paginya itu lebih waktunya lebih efektif. Nah, zaman sekarang semuanya ada di sosial media, kita bisa cari informasi. Sosial media itu ada bagusnya ya, banyak bagusnya kalau kita menggunakannya untuk sesuatu yang positif. Nah, aku belajar gitu, gimana sih caranya sebaiknya. Oh, ternyata aku bisa. Jadi instead of aku punya banyak pilihan, aku bisa mempersempit pilihanku dengan cara baju-baju yang udah aku jarang pakai atau apa, nggak suka lagi, kekecilan atau apa, tuh udah bukan pilihan. Jadi aku langsung singkirkan, langsung didonasi, langsung dikasih sama orang-orang yang lebih perlu. Maksudnya bajunya itu masih layak pakai. Jadi aku punya sekitar 5-10 baju, pilihanku segitu aja. Jadi lebih gampang, jadi nggak banyak pilihan. Dan ide dari mamaku, masukan dari mamaku, aku juga terapkan, siapkannya dari malam. Itu aja yang aku pengen bagikan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada yang struggle-nya sama seperti aku? Bingung tiap mau pergi itu lamanya itu di lemari cari baju. Nah, atau ada struggle di tempat lain. Dan apakah itu sudah terselesaikan? Mungkin bisa dibagikan di kolom komentar di bawah video ini, jadi kita bisa saling menguatkan. Kalau aku belajar dari mamaku, siapin bajunya dari malam hari, terus dipersempit pilihannya, kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi juga. Aku yakin kita bisa saling menguatkan. Makasih, ini udah tinggal 1 menit lagi.